Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Fitri Milenia, NIM J410170154. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kasus tumpahan crude MCHM atau 4-metil-sikloheksanemetanol pada pabrik Freedom Industries di USA. Kejadian ini dimulai pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 ketika hingga 7.500 galon atau sekitar 28.000 liter MCHM mentah bocor dari lubang 1 inci di bagian bawah tabung penyimpanan baja tahan karat, yang dimana lubang ini menunjukkan tanda-tanda bahwa adanya kerusakan akibat air yang membeku yang terjadi pada musim dingin. MCHM yang bocor ini kemudian mengalir ke Sungai Elk, yaitu salah satu sungai terbesar yang ada di Charleston, Virginia Barat. Tumpahan MCHM ini terjadi sepanjang 1 mil atau sekitar 1,6 km di hulu dari asupan air mentah West Virginia American Water di pabrik pengolahan air Lembah Kanawha. Tumpahan tersebut diketahui sekitar pertengahan pagi yang disadari oleh beberapa penduduk Charleston ketika mereka mulai menyadari adanya bau manis seperti risoris yang ada di udara. Selanjutnya, DEP mulai menerima keluhan dari penduduk Charleston pada pukul 8.15. Dan menurut Freedom Industries sendiri, karyawannya mulai mengetahui adanya kebocoran pada tangki penyimpanannya pada pukul 10.30 waktu setempat. Menurut Presiden perusahaan Gary Southern, para pekerja segera mulai membersihkan cairan MCHM yang masih tertinggal di dalam tangki, serta menyedot cairan MCHM pada tanah yang ada di sekitar tangki. Selain itu, Inspektur DEP juga menyampaikan bahwa pekerja Freedom Industries telah menyiapkan satu blok singer dan sekantung bubuk penyerap seberat 23 kg untuk menghentikan aliran bahan kimia yang bocor tersebut. Pada hari yang sama, yaitu 9 Januari 2014, Gubernur Virginia Barat Al Ray Tomblin mengemukakan keadaan darurat dan mengaktifkan pengawal nasional Virginia Barat. Gubernur Tomblin memerintahkan penduduk di dalam daerah yang terkena tumpahan untuk terus menahan diri agar tidak menggunakan air dari sungai Elk tersebut. Masih di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan tumpahan bahan kimia tersebut sebagai keadaan darurat federal. Badan Manajemen Darurat Federal diarahkan untuk memberikan bantuan di lapangan dan pendanaan federal untuk upaya manajemen darurat negara bagian. West Virginia American Water mengetahui tumpahan bahan kimia sekitar siang hari. Namun, mereka masih berasumsi bahwa mereka masih bisa menyaring air yang telah terkontaminasi oleh bahan kimia tersebut. Hingga pada pukul 4 sore, ketika sistem filtrasi karbonnya tidak lagi mampu untuk menyaring air yang telah tercemar tersebut, dan bahan kimia mulai mengalir melalui filter karbon, mereka baru memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut. Hal ini mereka lakukan pada pukul 17.09 waktu setempat. Dan dilanjutkan, West Virginia American Water menyimpulkan bahwa air kerannya tidak lagi aman untuk digunakan dan memerintahkan seluruh pelanggannya untuk menghentikan penggunaan air kerannya pada pukul 17.45 waktu setempat. Crude MCHM atau 4-metil-sikloheksanemetanol adalah senyawa organik dengan rumus CH3, C6, H10, CH2OH yang diklasifikasikan sebagai alkohol primer alisiklik tingkat tinggi. MCHM adalah minyak tidak berwarna dengan bau alkohol mirip mint. Crude MCHM adalah bahan kimia berbisa yang digunakan dalam pengolahan batubara di pabrik pengolahan batubara West Virginia untuk menghilangkan kotoran yang berkontribusi terhadap polusi selama pembakaran. MCHM yang digunakan sebanyak 20 hingga 25%. Sedikit yang mengetahui tentang efek potensial MCHM pada kesehatan manusia maupun pada lingkungan akuatik. Sementara pabrik penghasil MCHM sendiri, yaitu Eastman Chemical Company, sebenarnya telah diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat lembar data keselamatan atau SPS. Namun, masih banyak informasi yang tidak lengkap pada lembar tersebut. Menurut American Association of Poison Control Centers, jika dikonsumsi, bahan kimia MCHM dapat memicu gejala mual, muntah, pusing, sakit kepala, diare, kulit atau mata yang memerah atau terbakar, bahkan gatal hingga ruam.
Dampak tumpahan MCHM yang diakibatkan oleh Public Ridden Industries ini mempengaruhi hingga 300.000 penduduk pengguna air yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan air keran West Virginia American Water, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun kegiatan lainnya. Area yang terkena dampak dari tumpahan crude MCHM ini membentang hingga 9 kabupaten di wilayah metropolitan Charleston, Virginia Barat. Departemen Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Virginia Barat menyatakan bahwa 122 orang telah mencari pengobatan hingga 11 Januari untuk gejala termasuk mual dan muntah. Dari 122 orang ini, 4 orang telah dirawat di pusat medis area Charleston dan 1 dirawat di rumah sakit daerah lain untuk observasi dengan gejala mual. Dilanjutkan pada tanggal 12 Januari, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit karena gejala mual akibat paparan bahan kimia tersebut meningkat menjadi 169 orang. Pada malam 10 Januari itu, hampir 700 penduduk telah menghubungi pengawas Halton West Virginia Pusat, melaporkan berbagai gejala termasuk mual dan ruam. Pada tanggal 13 Januari, jumlah penduduk yang dirawat di rumah sakit meningkat menjadi 10 orang, dan pada tanggal 14 Januari menjadi 14 orang, meskipun tidak ada yang dalam kondisi serius. Makna yang bisa diambil dari kejadian tumpahan crude MCHM oleh Freedom Industries ini yaitu kita sebagai tenaga kerja maupun pimpinan dalam sebuah perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam bekerja dan utamanya selalu mengecek peralatan yang akan digunakan, apakah peralatan itu masih layak untuk digunakan atau tidak, sehingga aman dari kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Bagaimana dalam ajaran kita, yaitu ajaran Islam, telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berinvestasilah di jalan Allah. Jangan pertemukan dirimu dan semua yang ada di bawah kuasa dan kewenanganmu pada kebinasaan, seperti cedera, penyakit, atau bahkan kematian, dan berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Penggalan ayat ini menjadi dalil fundamental yang mengharamkan setiap tindakan yang membiarkan bahaya, baik dalam bentuk bahan atau substansi maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 juga dijelaskan, artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam kutipan ayat ini, secara gamblang Allah SWT telah mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan di bumi ini, baik di darat maupun di laut, tidak hanya disebabkan karena faktor-faktor natural atau alami, melainkan karena sebab artifisial atau dampak dari proses dan aktivitas kegiatan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang baik dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan langit, maka mengelola dampak dari setiap proses dan aktivitas untuk mencegah environmental damage adalah suatu keharusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.